kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai wawancara. Simak videonya. Pengertian wawancara atau interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Netral artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ramah artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Adil artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar terarah. Namanya siapa, Mbak? Desi Oktasari. Prodi apa? Komunikasi Penyiaran Islam. Sekarang semester berapa? Semester 5. Alasan masuk IAIN apa, Mbak? Karena takdir mungkin ya. Ini deket dari rumah. Alasan mengambil prodi KPI. Ya. Karena ingin belajar ini di public speakingnya. Menurut Mbaknya, kuliah secara offline dengan daring bedanya apa, Mbak? Kalau offline itu kan kita bisa ketemu langsung ya di kelas. Jadi interaksinya itu bisa secara langsung, tanya jawab juga lebih mudah. Kalau itu offline tadi. Kalau online itu
lebih fleksibel, tetapi membutuhkan data kayak paketan gitu loh. Seperti itu. Terkendala sinyal juga. Pesan ke depannya untuk IAIN, Mbak? Semoga lebih baik lagi terkait sistem pembelajaran, karena di beberapa makul itu kan ada yang pakai e-learning, pakai YouTube, pakai Classroom, terus pakai Google Form, campur-campur, jadinya itu bingung. Terus juga sering ketinggalan absen karena banyak banget yang dipakai gitu loh. Diharapkan dosen-dosen itu lebih fokus dalam penggunaan platform pembelajaran daring. Terima kasih ya Mbak. Ya. Oh, beli ciloknya. Oh ya. Sebelumnya nama ibu siapa? Sugiyarti. Oh iya. Ya. Usianya? 43. 43 tahun ya ibu. Iya. Lanjut aja. Oh, Kira-kira sudah berapa lama ibu berjualan? berjualan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Di sini atau Di sini aja. Oh, di sini. Di sini sama keliling. Oh, gitu. Sudah berkeluarga apa belum? Udah. Udah. Anaknya usianya berapa? Anaknya ya 18 tahun. 18 tahun. Ya, Masih sekolah atau masih sekolah. SMA ya ibu ya? SMA kelas 3. Oh, ya. Berarti bentar lagi lulus. Ya, Alasnya ibu berjualan itu apa ya kira-kira? itu Mas. Kan dulu bekerja. Ya. Terus habis itu di PHK itu, Oh. terus habis itu jualan. Oh gitu. Ya, Berarti 2 buat tahun ini. nambah-nambah penghasilan gitu ya? Ya gitu. Itu sih Mas ya. Iya, terus kira-kira apakah di masa pandemi ini mempengaruhi hasil penjualan ibu? Oh ya, Sangat berpengaruh ya ibu? pengaruh. Kira-kira penghasilannya sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi berapa ibu? Wah jauh ya Mas ya. Dulu itu kan jualannya ndak ini. Oh, Susu beda-beda. segar ya. Ya lumayan susu gitu. Ya di sini aja. Juga di sekitar IAIN ini? Ya, Oh, iya. sama di rumah gitu. Terus habis itu kan ada corona ini. Iya. Terus kurang laku gitu Mas. Oh gitu Iya. ya. Soalnya juga mahasiswanya kebanyakan di rumah. Oh, ya? di rumah kan. Terus saya jualan di sini, udah ada yang beli gitu. Terus lama ndak jualan. Gitu. Oh, lama sekali ya, hampir 8 bulan apa ya? Berarti di masa zona merah itu ya Bu? Ya, kan nggak ada orang. Oh. Iya, terus akhirnya lama ndak jualan, terus ganti ini, ganti jualan ini dulu. Terima kasih Bu. Iya Mas. Oh. Mas boleh wawancara sebentar? Ya boleh. Dengan siapa ya namanya Mas? Torik, Usia? usia 22, Dari prodi apa? bahasa sastra Arab, Semester berapa ya kalau boleh tahu? semester 9, Jenengan ikut UKM apa? UKM Marching Band. Alasan ikut UKM? Karena ingin belajar musik dan belajar organisasi. Penjelasan secara singkat mengenai UKM tersebut Mas. Jadi UKM Marching Band ini kita nanti di dalamnya itu belajar tentang musik ya, dan belajar di sini itu berbeda dengan UKM yang lain yang berkecimpung dalam kesenian, karena dalam UKM Marching Band ini nanti belajar musik kita sambil berjalan, sambil gerak, sambil display gitu ya. Dan apa itu di samping dengan display kita ada visual gerakan-gerakan. Jadi dalam marching band ini ada 4 kategori section, yaitu yang pertama section brass atau dikenal alat tiup, kemudian ada section perkusi alat pukul, dan ada section color guard. Ya, color guard itu section bendera. Nah, nanti di section perkusi dibagi 2, ada yang battery itu drum, dan pitch. Ya, pitch itu yang ting 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 ya, itu pitch ya. Iya. Nah,
Prestasi yang pernah didapatkan di UKM? Prestasi yang pernah didapat di UKM dulu tahun 2018 itu juara 4 street parade kejuaraan internasional Hamengkubuwono di Jogja, kemudian juara 4 drum battle di HB Cup juga Hamengkubuwono di Jogja. Kemudian tahun selanjutnya 2019 itu kita ke Bandung Marching Band Competition BMDC 2019. Di sana kita ikut kategori CG Contest, Color Guard Contest, itu mendapat juara harapan 1 ya, juara harapan 1 yaitu nomor 4. Kemudian ikut lagi kategori Brass Ensemble, itu juara harapan 3. Kemudian 2020 awal tahun kemarin kita berangkat ke Sidoarjo Delta Marching Open Festival. Alhamdulillah kita itu dapat juara 1 Brass Ensemble. Terima kasih ya Pak atas waktunya.